jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini ya, berubah untuk siapa sih kamu? Karena kebetulan sekarang bertepatan dengan 1 Muharram yang tepatnya tahun baru Islam 1442 Hijriah. Nah ini Masya Allah nih, sebelum kita lanjut lagi nih kita berbicara dan berbincang-bincang dengan guru-guru kita untuk menggali ilmu ya. Nah sekarang kita coba lihat dulu, ada sebuah tayangan lagi yang saya mau sajikan ke pemirsa yang ada di rumah. Ini dia tayangannya. Oke, kita coba lihat, ini tayangannya masih ada yang ngeganjel nih. Tapi ini yang kita mau coba tayangkan ini adalah tentang video renungan mengenai hijrah cinta. Cuma mungkin ada kendala teknis ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lanjutkan lagi, insya Allah nanti bisa ditayangkan lewat Instagram kita nanti. Nah pertanyaannya nih Ustadz Syam nih, kita lanjutkan lagi nih. Tapi mungkin sama seperti sama sebelum iklan tadi ya. Kadang suami istri ini bahkan ya para milenial nih saat ini pas ditanya, buat apa sih kamu berubah? Saya berubah atau saya hijrah karena cinta dan hijrah untuk cinta. Wah. Tapi kan di sini kan iya di sini kan nggak ada kata-kata Allah gitu loh. Ini masalahnya siapa nih, nggak jelas juga nih gitu ya. Nah bagaimana nih, boleh nggak kira-kira apakah memang itu ada di dalam Islam? Mohon izin silakan Ustaz penjelasannya. Berubah karena mencintai seseorang misalnya, ada orang atau begini, masuk Islam karena mau menikah, hanya persyaratan untuk menikah saja. Kemudian ada orang yang berubah masuk masjid karena yang diincar tuh ukhti-ukhti misalnya. Jadi biasanya bangun tengah malam untuk nonton bola, akhirnya bangun tengah malam untuk tahajud. Kenapa? Karena yang dideketin adalah ukhti-ukhti. Apakah bisa seperti ini? Dan ini memang menyangkut sama hijrah banget gitu. Innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini yang sangat populer ini sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Ada sambungannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena wanita yang disukainya dia pun akan mendapatkannya. Artinya hukum alam sunnatullah tetap berlaku. Ada yang golnya adalah seorang wanita karena cintanya kepada wanita ini dia akan mendapatkannya. Hukum alam berlaku. Siapa yang berhijrah karena harta duniawi dia pun akan mendapatkannya. Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Apa niatmu engkau akan mendapatkannya. Apa tekadmu engkau akan mendapatkannya. Dalam surah Al-Baqarah juz 2 Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan orang-orang yang seperti ini. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ada nggak orang-orang yang ketika melakukan kebaikan mereka pengennya dunia aja gitu tujuannya. Karena mereka nggak mengenal akhirat. Mereka mengatakan ya Allah berikan aku dunia. Mereka dikasih tapi nggak punya bagian di akhirat. Hanya ruginya di situ. Jadi kalau ada orang yang hijrah karena mencintai seorang wanita ya udah juga ada gitu. Kamu akan mendapatkannya. Apa yang kau inginkan itu kau mendapatkannya. Akan tetapi wama lahu fil akhirati min khalaq. Kerugian terbesarnya dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Karena salah niat tadi. Orang beriman, orang yang pintar tuh disambung dengan ayatnya. Wa minhum man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Orang yang cerdas, orang yang pandai, mereka itu bukan hanya meminta dunia atau bukan hanya meminta akhirat saja atau cuma meminta dihindarkan dari api neraka, tapi mereka meminta ketiganya gitu. Jadi orang soleh itu, orang beriman itu nggak apa-apa juga kalau misalnya ada niat duniawinya. Misalnya saya berubah tuh karena cinta banget sama wanita ini. Misalnya saya suka banget supaya diterima sama calon mertua yang soleh dan solehah ini. Apakah boleh demikian? Boleh, tapi jangan kau lupakan untuk meminta akhiratmu. Karena orang yang beriman tidak dilarang untuk meminta dunia. Rabbana atina
fid dunya hasanah. Baru setelah itu wa fil akhirati hasanah. Kesalahan terbesar hanya ketika kalau hijrah cuma tujuan utamanya si cintanya tadi, si kekasihnya tadi, barulah dia tidak mendapatkan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi ketika mereka meminta dunia beserta dengan akhiratnya, beserta dihindarkan dari api neraka, ya Allah, saya pengen banget sama si perempuan ini, saya cinta sama dia. Kenapa ya Allah? Karena saya rasa bersama dengannya bukan hanya di dunia, tapi saya bisa bersama dengannya dan dia bisa mengingatkan aku untuk menuju surgamu ya Allah. Maka dia akan mendapatkan itu juga. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Rangkaian ayat yang begitu indah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niat sangat mempengaruhi yang namanya amal ibadah. Amalan hijrah terpengaruhi karena niatnya. Yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya yang menjadi digadaikannya atau menjadi jaminannya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang berhijrah karena duniawi, mereka cuma mendapatkan itu, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Jadi harus luruskan niat dulu nih ya. Jadi kalau misalnya kita berhijrah karena memang urusannya karena Allah dan Rasulnya, karena akhirat. Gak ada ruginya. Dunianya dapat. Dunianya dapat. Kalau misalnya seandainya hijrah karena dunia, akhiratnya belum tentu dapat. Mungkin dikasih yang di dunianya, yang di akhirat ya mohon maaf. Kan Anda niatnya bukan di sini. Betul, Gitu ya. rugi. Ini Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak Ustadz Syam atas ilmunya nih. Nah sekarang waktunya kita memberikan kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah yang mau curhat online, yang mungkin sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosial Islam itu Indah. Langsung saja coba kita hubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum, apakah sudah tersambung? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oh sudah ada, iya silakan Mbak dari hamba Allah nih, silakan curhatnya. Assalamualaikum Ustaz. Halo Mbak boleh agak mundur sedikit Mbak duduknya, ini kelihatan di sini cuma lehernya aja Mbak. Oh iya bener, oke kelihatan deh baru. Oke silakan lanjut Mbak. Mbak boleh mundur lagi Mbak, kameranya terlalu ke bawah soalnya. Iya oke. Iya silakan Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekarang saya lagi di posisi terpuruk. Suami saya membohongi orang tua saya dengan kebohongan yang sangat fatal. Salah satu kebohongannya, dia mengambil mobil dari orang tua saya dengan alasan dirental. Namun ternyata dia gadai. Saat ini orang tua saya menyuruh saya untuk memilih, pisah dengan suami saya dan kembali ke mereka. Atau saya tetap bersama suami saya, namun orang tua saya marah dan sakit hati. Tapi suami saya sisi ini berjanji akan hijrah lebih baik dan berubah menjadi lebih baik. Dan membujuk saya untuk saat ini untuk mempertahankan rumah tangga kami dan meminta saya untuk ikut pindah bersama dia dari rumah yang kebetulan rumah yang dibelikan saat ini rumah orang tua. Namun jika saya memilih suami, iya. Bagaimana dengan orang sudah, tua gitu ya? Iya. Oke Mbak, saya ngerti, saya paham maksudnya nih Mbak ya. Oke nih bicara masalah tentang orang suami Mbak ini menyakiti hati orang tua dengan membohongi orang tua nih, yang jual mobilnya yang sebenarnya harusnya cuma rental. Pertanyaan saya nomor satu dulu ya, Mbak masih sayang nggak sama suami? Masih. Mau mempertahankan pernikahannya? Mau sih. Oke, itu dulu ya Mbak ya, biar nanti dijawab sama guru-guru kita lebih lanjutnya. Yang pertama kita minta dari Ustadz Syam dulu, silakan dijawab Ustadz Syam. Oh Masya Allah, tabarakallah. Ketika ada masalah yang seperti ini masih bisa, karena kan namanya wa'ashiruhun nabil ma'ruf, mu'asyarah. Ada kebaikan-kebaikan yang masih bisa dibicarakan. Artinya ini adalah internal dari mbaknya sendiri dengan suami. Dan selalu ingat surganya seorang istri adalah kepada suaminya. Jadi mungkin ketika dilema antara memilih orang tua atau suami, tetap kedudukan suami masih di atas kedudukan orang tua bagi seorang wanita. Tetap surganya adalah kepada suaminya. Akan tetapi ketika sudah terjadi kezaliman-kezaliman yang mungkin menjauhkan kita dari bakti orang tua misalnya, kalaupun masalah orang tua yang marah, ya komit aja suaminya, mungkin minta maaf kepada mertuanya atas apa yang dilakukannya. Minta maafnya bukan sekedar minta maaf, kembalikan dulu sesuatu yang diambilnya haknya. Kalau guru kami mengajarkan kami, minta maaf itu beda. Kalau ada hutang, kembalikan dulu, baru kau ucapkan maaf. Nggak mungkin dimaafkan kalau kau belum kembalikan haknya orang lain. Mengembalikan perasaan, itulah yang disebut dengan permintaan maaf. Iya, ini dari Ustadz Syam. Kalau dari Ustadz Abi Maki, Abi silakan ditambahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Jazakumullah khair Ustaz Syam. Benar apa yang disampaikan, bismillah seperti demikian. Hanya ingin menguatkan bahwa pernah terjadi kepada Rasulullah lebih dahsyat daripada itu. Iya, saat Siti Zainab diajak ataupun orang muslimin hijrah ke kota Madinah, lalu suami daripada Siti Zainab ini Abul As dalam keadaan kafir, tidak beriman. Maka saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu karena engkau bukan hanya sekedar ayahku, tapi engkau juga Rasul. Saya ingin berhijrah." Tidak, tidak. Tetap bersama suamimu karena dia lebih berhak kepadamu. Maka Siti Zainab ini tetap berada di Rasulullah. Sampai suaminya memerangi Rasulullah. Saat itu punten-punten dengan ayo berangkat ke sana. Tidak. Akhirnya apa? Terjadi dalam perang Uhud pun terjadi. 2 kali memerangi Rasulullah SAW. Siti Zainab tetap meminta pada Allah. Maka punten melihat daripada kenyataan ini singkatnya saja. Bahwa suami adalah yang harus diikuti. Tapi tetap minta komitmen yang kuat seperti tadi Ustaz Syam sampaikan. Tolong minta maaf dan kembalikan semuanya. Dan berkhidmat kepada suami. Insya Allah pahalanya untuk kedua orang tua daripada Masya Mbak tadi. Allah. Wallahu a'lam. Tuh Mbak gitu jelas ya Mbak ya? Sudah jelas Mbak? Tapi kalau seumpama orang tua bilang kalau ikut suami dia bakal membuang saya ataupun tidak menganggap sebagai anak. Akan membuang, nggak usah Abi Maki ditambahin lagi deh, silakan nih. Bismillah, ketika mengatakan membuang saya, insya Allah ini perlu waktu yang cukup panjang. Betul. Dengan mengatakan ikut suami dan terus tidak membuang orang tua yang terpenting. Iya. Tetap untuk mengkhidmat kepada orang tua dan tetap tiap saat datang, tiap waktu datang. Dan tetap untuk berkhidmat kepada Iya. orang tua apapun yang terjadi. Ya Wallahu mungkin karena a'lam. itu tadi utangnya belum dibalikin Mbak, dibalikin dulu itu dijanjiin sama orang tuanya saya akan Benar. mengembalikan uangnya. Karena ini kan yang disakit hati kan gara-gara ini nih penyebabnya. Dikembalikan dulu hatinya karena sakitnya gara-gara tadi duitnya dibohongin itu, mobilnya dijual. Gitu ya Mbak ya? Jelas ya Mbak ya? Digade bisa ditebus kok insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang mudah buat suaminya Mbak. Dan Amin, kembali ya lagi Rabbal kepada alamin. keluarga ya Mbak. Makasih banyak, semoga puas ya Mbak ya buat dari jawaban dari guru-guru kita. Ya Mbak, makasih ya, Assalamualaikum. Salam. Wih, Masya Allah senang banget. Biar mudah-mudahan Mbaknya semangat lagi nih. Nah ini kita lagi semangat-semangat nih. Dari tadi saya lagi perhatiin Ustadz Abi Maki menjauh, Ustadz Syam menjauh. Ustadz Maulana Alhamdulillah. lemes terus, kenapa sih kelihatan lemes banget? Kenapa Ustadz? Kayaknya efek belum sarapan tadi. Aduh, ya udah deh gini deh. Ustadz mendingan ikut saya. Saya mau ngajak Ustadz Maulana nyicipin sesuatu yang enak banget pokoknya ya. Ayo Ustadz, mau ikut saya? Ustadz Abi Maki, Ustadz Syam mohon izin ya sebentarnya. Nih silakan. kasihan ini lemes banget nih teman saya ini. Maaf, izin. Ayo Ustadz silakan Ustadz. Iya, iya. Nah Oh, ini. Ya Masya Allah, tabarakallah. Coba saya mau tanya dulu Ustadz Maulana. Ustadz Maulana kenapa emangnya bengong-bengong dari tadi tuh kenapa? Iya karena tadi kan sebelum syuting tadi saya cuma makan kue doang. Oh ganjel snack doang, nggak Iya. bisa begitu Ustadz. Mau syuting itu makan cuma snack doang tuh nggak cukup. Pantas saja lemes. Nah kebetulan nih ya, barusan pas break iklan, saya minta tolong dibikin mie sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Nih dia. Oh, Wah. ini dibikin 2 ya. Ini satu buat saya, satu buat Ustadz. Nah ini nih ya. Ini nih isi sarimi isi 2 goreng ayam kremes ini porsinya banyak banget dan mengenyangkan. Satu buat saya, satu buat Ustadz udah dibikinin 2 tuh. Wah Nah, enak tuh. banget, Masya Allah, tabarakallah. Pas banget. Ayo dimakan dong kalau gitu biar gak lemas. Aku ya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini kremesnya banyak banget nih Ustadz. Widih, kremes ayamnya enak banget. Ustadz, ini jelas nih ya. Ini tuh rasanya makin gurih dan mantap. Kremesnya, kremesan ayamnya ini juga makin banyak dan makin nyakres. Wah. Iya, rasanya buat pemirsa nih, gurihnya mantap. Betul banget. Nah, makan sarimi isi 2 goreng ayam kremes ini bikin makan di rumah makin seru. Ah, sarimi isi 2 goreng ayam kremes makin nyakres, makin gurih. Nah, kalau begitu saya akan ajak keluarga saya mau bawa ke keluarga saya nih. boleh, boleh Supaya banget. Pasti suka banget mereka. Apalagi anak saya kan suka makan Iya, mie. Ustadz nih kita sambil makan, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu. Ada yang mau saya tanya, apakah hijrah itu tidak hanya ke identik berubah dan ke arah yang lebih baik, tapi bisa juga ke arah yang lebih buruk? Mungkin ya, karena tantangan terbesarnya adalah harta. Bagaimana menurut Ustadz? Iya bisa jadi banyak orang gagal hijrah gara-gara
harta. Nah gini, setelah yang aku makan dulu ya. Oh yaudah deh, yaudah. Soalnya ini Setelah enak yang satu ini, banget. jangan kemana-mana, tetap Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Buat Yuk, yang makan di lagi. Pasti seneng banget. Pasti enak Ini enak mereka banget. paling-